Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari PBI 2 semester 5. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya mengenai laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Materi yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Jadi dari pengertian ini, kita mengetahui bahwa laporan keuangan ini buat untuk mengetahui informasi yang bersangkutan dengan keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Jadi, laporan keuangan sangat memudahkan para pemilik perusahaan dalam mengetahui informasi keuangan perusahaannya. Dalam laporan keuangan, ada beberapa pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan ini. Yang pertama adalah pemilik perusahaan, yang kedua kreditor, yang ketiga investor, yang keempat akuntan publik, yang kelima karyawan, yang keenam Bapepam, yang ketujuh konsumen, kedelapan pemasok, dan yang terakhir adalah pemerintah. Dalam laporan keuangan ada beberapa jenis-jenis laporan keuangan. Ada 7 jenis-jenisnya. Yang pertama adalah daftar neraca yang menggantungkan posisi keuangan perusahaan pada satu tanggal tertentu. Yang kedua adalah perhitungan laba atau rugi yang menggambarkan jumlah hasil. Yang ketiga adalah laporan dan sumber penggunaan dana. Dan selanjutnya adalah laporan arus kas. Yang selanjutnya laporan harga pokok produksi yang menggambarkan beberapa unsur dan apa yang diperhitungkan dalam harga pokok produksi suatu barang. Yang keenam adalah laporan laba ditahan, dan yang terakhir adalah laporan perubahan modal. Dalam laporan keuangan ada komponen-komponen. Pertama adalah komponen neraca. Neraca digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Maksudnya adalah untuk menunjukkan keadaan keuangan pada tanggal tertentu, biasanya pada saat tutup buku. Kemudian ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi melaporkan kemampuan real perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan dan dari berbagai perusahaan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Catatan laporan keuangan memiliki setiap pos dalam neraca. Laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat catatan atas laporan kas. Selanjutnya ada bentuk laba rugi. Bentuk laba rugi ini juga ada 2, yaitu yang pertama adalah single step dan yang kedua adalah multiple step. Dan materi yang kedua adalah analisis laporan keuangan. Munawir mendefinisikan analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan. Jadi yang dapat kita simpulkan dari
Pengertian yang diberikan Munawir adalah analisis laporan keuangan merupakan proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan, hasil operasi, dan perkembangan suatu perusahaan dengan cara mempelajari hubungan data keuangan serta kecenderungan terdapat dalam suatu laporan keuangan. Analisis keuangan sangat penting untuk diterapkan dalam sistem suatu perusahaan karena dengan menggunakan analisis keuangan ini, perusahaan dapat mengetahui keuntungan dan kerugian yang dicapai perusahaan dalam satu periode. Seorang analis dalam melakukan analisis keuangan harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah menentukan tujuan dari analisis keuangan. Langkah yang kedua adalah memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari laporan keuangan. Dan langkah yang terakhir adalah memahami kondisi ekonomi dan bisnis yang mempengaruhi usaha perusahaan tersebut. Dalam melakukan laporan keuangan, kita harus mengetahui beberapa rasio keuangan, yaitu yang pertama rasio likuiditas. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah rasio lancar, yang kedua rasio cepat, yang ketiga cash rasio. Bentuk rasio yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Rasio ini adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba, dan satu-satunya ukuran profitabilitas yang paling penting adalah laba bersihnya. Dan rasio yang keempat adalah rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efektif atau hasil guna perusahaan menggunakan sumber dayanya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.